tabu gendang. Hai semua yang bernafas, pujilah Dia untuk selamanya, karena namanya ajaib benar. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan bagian Alkitab, Injil menurut Yohanes pasal yang keempat, ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-26. Terlebih dahulu, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Bapa di dalam surga, ketika kembali kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu di dalam segala keterbatasan dan kelemahan kami, urapilah kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kebenaran firman Tuhan ini boleh kami baca, boleh kami dengar, dan boleh kami mengerti. Sehingga dalam seluruh kehidupan kami dapat memberlakukan firman Tuhan yang hidup ini di tengah-tengah pergumulan dan perjalanan hidup kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Injil Yohanes pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-26 yang menyatakan kepada kita. Kata perempuan itu kepadanya,
Tuhan, Engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah Engkau memperoleh air hidup itu? Adakah Engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melaksanakannya dalam keseharian hidupnya. Terpujilah Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, air memiliki makna yang amat penting dalam seluruh hidup umat manusia. Setiap saat manusia membutuhkan air, baik untuk minum, baik untuk mandi, baik untuk mencuci, memasak, dan untuk keperluan lainnya. Semua makhluk hidup pasti membutuhkan air. Siapa yang bisa hidup tanpa air? Jika saudara dan saya memperhatikan tubuh kita ini hampir 70% terdiri dari air. Air dalam aliran darah di dalam tubuh kita, dia melarutkan bahan gizi yang diperlukan oleh jutaan sel tubuh kita. Orang masih bisa bertahan hidup tanpa makanan, tapi orang tidak bisa bertahan tanpa minum air
dalam beberapa hari. Tanaman yang tidak disiram pun akan mengalami kekeringan dan layu. Begitu juga dengan tubuh manusia. Jika kita kekurangan air, saudara-saudara, maka kita pun akan berada dalam keadaan dehidrasi. Darah kita kemudian menjadi kental, lalu kemudian akan memunculkan banyak gangguan dalam tubuh manusia. Oleh sebab itu, kita dianjurkan agar mengkonsumsi air dengan cukup. Singkatnya, saudara-saudara, kita hidup sangat bergantung pada air. Karena air adalah kebutuhan sehari-hari yang tidak dapat ditawar lagi. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada malam hari ini juga berbicara tentang air. Dalam Injil Yohanes dikisahkan perjumpaan antara Yesus dengan perempuan Samaria di tepi sumur Yakub. Mengapa dikatakan sumur Yakub? Kalau saudara membaca kisah Kejadian pasal 33 ayat 18 dan 19, di situ dikatakan bahwa Yakub pernah membeli sebidang tanah dari anak-anak Hemor. Pada waktu ia meninggal, ia kemudian mewariskan tanah itu kepada anak yang paling dikasihinya, yaitu Yusuf. Itu saudara nanti bisa periksa di Kejadian pasal 48 ayat 22. Dan ketika Yusuf meninggal di Mesir, jenazahnya itu dibawa kembali pulang ke Palestina dan dikuburkan di sebidang tanah yang dibeli oleh Yakub dari anak-anak Hemor. Menurut tafsiran, sumur Yakub terletak di sekitar tanah yang dibeli oleh Yakub itu. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, adalah sangat wajar ketika Yesus kemudian sangat letih oleh karena perjalanan dari Yudea dan kembali ke Galilea. Jalan yang tercepat yang bisa diambil oleh Yesus untuk tiba kembali di Galilea, dia harus melewati daerah Samaria. Dan perjalanan ini membutuhkan waktu 3 hari. Dengan melewati daerah Samaria, Yesus hanya membutuhkan waktu yang singkat, yaitu 3 hari. Lain masalahnya, saudara-saudara, jika jalan yang ditempuh dengan cara menyeberangi Sungai Yordan dari arah timur, lalu kemudian menyusuri daerah timur Sungai Yordan ke arah utara yang terletak di kota Samaria. Lalu kemudian menyeberang kembali ke arah barat dan masuk ke daerah Galilea. Perjalanan ini memakan waktu 6 hari. Jadi jika Yesus menempuh jalan pendek ke Galilea, maka dia harus melewati daerah Samaria. Dan itulah yang terjadi dalam bacaan kita. Perjumpaan Yesus dengan perempuan Samaria di dekat sumur Yakub ini, lalu kemudian terjadi percakapan antara Yesus dan perempuan tersebut, memberikan kepada kita beberapa catatan. Catatan yang pertama, sumur itu sendiri berdasarkan pengukuran tahun 1935, kedalaman total sumur ini adalah 41 meter. Air yang ada di situ bukanlah air yang berasal dari suatu sumber, melainkan tampungan dari air yang merembes dari daerah sekitarnya. Karena begitu dalamnya sumur itu, saudara-saudara, maka tidak ada seorang pun yang dapat mengambil airnya kalau tidak memakai timba atau memakai peralatan yang lain. Itulah sebabnya kalau saudara membaca di ayatnya yang ke-11, dengan sangat jelas perempuan Samaria itu mengatakan, ketika Yesus mengatakan berikan aku air, kata perempuan itu di ayat yang ke-11, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Itulah sebabnya ketika dikatakan demikian, orang hanya bisa mengambil air itu di sumur yang kedalaman 41 meter harus memakai timba. Yang kedua,
Yesus tiba di dekat sumur Yakub itu kira-kira pukul 12. Dalam bacaan kita dengan sangat jelas mengatakan demikian ya Bapak Ibu Saudara-saudara. Dikatakan bahwa ia tiba di sana hari kira-kira pukul 12, itu ada di ayat yang ke-6. Nah saudara-saudara, perhitungan hari menurut orang Yahudi itu mulai dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Ya. Dan yang mereka sebut sebagai jam ke-6 adalah sama dengan yang kita sebut jam 12 tengah hari. Jadi betapa panasnya, betapa teriknya pada posisi jam 12 itu, dan adalah sangat wajar kalau Yesus kemudian berjumpa dengan perempuan Samaria yang datang menimba air. Dalam keletihan, dalam kehausan itu, Yesus pun meminta air. Catatan yang ketiga, kita perlu tahu bahwa antara orang Yahudi dan Samaria telah terjadi permusuhan yang turun-temurun. Karena orang Samaria dianggap warga kelas 2 oleh orang-orang Yahudi. Sehingga orang-orang Yahudi sedapat mungkin menghindari diri dari perjumpaan dengan orang-orang Samaria. Orang-orang Yahudi menghindarkan diri dari bagaimana mereka berjumpa, bahkan meminta sesuatu dari orang-orang Samaria, itu harus dihindari. Nah saudara-saudara, pertentangan antara orang Yahudi dengan orang Samaria ini sudah berlangsung lebih dari 400 tahun. Saudara bisa bayangkan betapa lamanya permusuhan itu. Dan pertentangan ini kemudian membara dengan penuh kebencian, penuh dengan dendam. Karena itu tidaklah mengherankan saudara-saudara, kalau perempuan Samaria di dekat sumur Yakub itu terheran-heran ketika Yesus yang adalah orang Yahudi berbicara dengan orang Samaria. Itu dengan jelas saudara bisa memperhatikannya di ayatnya yang ke-9. Saya bacakan bagi kita. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau, ya, seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Nah saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, percakapan Yesus dengan perempuan Samaria ini mengikuti pola yang sama ketika Yesus berjumpa dengan Nikodemus. Yesus mengatakan sesuatu tetapi diterima secara salah oleh Nikodemus. Kemudian Yesus mengulangi lagi namun masih juga disalah mengerti. Lalu Yesus kemudian memaksa orang yang diajak berbicara itu menemukan dan menghadapi sendiri kebenaran baginya. Inilah cara yang biasa dipakai oleh Yesus dalam mengajar. Dia mengarahkan orang untuk berjumpa dengan kebenaran itu di dalam percakapan dan pengajarannya. Nah saudara-saudara, sama seperti dengan Nikodemus, perempuan Samaria ini juga menangkap perkataan Yesus hanya secara harafiah. Padahal yang dimaksudkan oleh Yesus adalah secara rohania juga. Ketika Yesus berbicara tentang air hidup. Nah catatan kita, dalam bahasa sehari-hari orang Yahudi, air hidup itu berarti air yang mengalir. Ya, dia bukan air yang ditampung dalam bak, dia bukan air yang ditampung di dalam kolam, tetapi air yang mengalir. Ya, bukan air yang tergenang. Nah, seperti kita ketahui bahwa sumur Yakub tadi bukanlah sumur yang bermata air, ya, melainkan sumur yang mengumpulkan air yang merembes dari tanah-tanah di sekitarnya. Dan bagi orang Yahudi, air hidup yaitu air yang mengalir dari suatu mata air. Jauh lebih baik daripada air yang tergenang. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ketika Yesus berkata di ayat yang ke-7 ya, berilah aku minum. Perempuan itu heran dan bertanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?
keheranan perempuan itu dijawab Yesus dengan sebuah jawab yang membuat dia lebih heran lagi. Di ayat yang ke-10, jawab Yesus begini, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup itu." Itu di ayat yang ke-10. Nah saudara-saudara, jawaban Yesus ini sulit dimengerti karena dengan satu istilah Yesus menyatakan dua hal yang berbeda, yaitu air dalam arti biasa dan air dalam arti kiasan. Kalimat Yesus ini dengan lain kata berbunyi, "Jika engkau," yaitu perempuan Samaria, "jika engkau tahu siapa aku, justru engkaulah yang akan meminta air kepadaku, dan aku akan memberikan kepadamu air hidup." Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan, apa yang dimaksud dengan air hidup? Di sini Yesus menyatakan diri sebagai sumber untuk sebuah kehidupan yang sejati. Di dalam dirinya pengampunan ditawarkannya, di dalam dirinya orang berjumpa dengan kelegaan, di dalam dirinya orang berjumpa dengan kehidupan yang benar dan sejati. Untuk itu ia mengungkapkan diri dengan kiasan air hidup. Itulah sebabnya saudara-saudara, mengapa di ayat 13 dan 14 Yesus berkata, "Barang siapa minum air ini," artinya air dari sumur Yakub ya, "ia akan haus lagi. Tapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air yang memancar terus-menerus sampai kepada kehidupan yang kekal." Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari bacaan kita hari ini apa yang hendak kita lakukan berdasarkan pemahaman kita ketika kita telah mendengar firman ini. Ada catatan yang menjadi refleksi kita sepanjang minggu ini. Yang pertama, perjumpaan Yesus seorang Yahudi dengan perempuan Samaria mengingatkan kita dan sekaligus menegur kita bahwa hubungan dengan sesama jangan dibatasi oleh status sosial. Jangan dibatasi karena dia kaya atau miskin. Jangan juga dibatasi karena latar belakang dan budaya bahkan pendidikan. Jangan kita kemudian membangun tembok yang tinggi dan besar dan menganggap mereka tidak layak untuk disapa, dan menganggap mereka tidak layak untuk diakrabi, menganggap mereka tidak patut untuk dibantu dan untuk ditolong. Nah, tembok-tembok pemisah ini harus diruntuhkan, harus dihancurkan, sehingga makna perjumpaan kita dan persahabatan serta persaudaraan akan melahirkan damai sejahtera dalam hidup bersama di tengah persekutuan dan di tengah masyarakat. Saudara-saudara dan saya, kita bisa bayangkan ya, jika di tengah wabah COVID-19 ini, kita kemudian membangun tembok-tembok pemisah dengan mereka-mereka yang kita anggap tidak setara, yang kita anggap tidak sama pendidikan kita, yang kita anggap tidak seiman dengan kita, tidak sebudaya dengan kita. Kalau itu yang terjadi, maka kita akan membuat dunia tempat kita berpijak menjadi dunia yang eksklusif. Dunia yang hanya berisikan orang-orang yang mementingkan diri sendiri. Orang-orang yang mementingkan kelompok-kelompoknya sendiri. Padahal Yesus mengajarkan kepada kita untuk menjadi sesama dengan orang lain. Yesus mengajarkan kepada kita untuk merangkul sesama yang berada di dalam penderitaan. Membantu mereka di dalam kesusahan, membantu mereka di dalam berbagai macam penderitaan, tanpa memikirkan dan tanpa mempertimbangkan apa latar belakangnya,
bagaimana status sosialnya, bagaimana imannya. Dalam bahasa Latin kita menjadi homo homini homo. Apa artinya? Manusia menjadi manusia terhadap sesamanya. Ketika saudara dan saya menjadi homo homini homo, maka kita akan berperi kemanusiaan. Maka kita pun akan punya perasaan yang sama dengan orang yang menderita. Kita bertenggang rasa, kita bermurah hati, kita berjiwa besar. Dengan kata lain, kita menjadi sesama manusia. Menolong orang yang memang membutuhkan pertolongan. Memberikan kekuatan kepada orang yang lemah. Memberikan penghiburan kepada orang yang berduka. Karena itulah kita menjadi homo homini homo. Kita tidak menjadi homo homini lupus. Artinya manusia menjadi serigala bagi sesamanya. Saudara tahu apa bagaimana serigala? Ya, kejam, keji, buas, dan beringas. Kita tidak diajarkan seperti itu. Tidak mengancam orang, tidak menjebak orang, tidak memperdaya orang, tidak mendengki orang. Karena perjumpaan Yesus dengan perempuan Samaria itu membuat kita belajar bahwa seorang Yahudi seperti Yesus dapat meruntuhkan status sosial dan keberadaan perempuan Samaria itu, bahkan membuat perempuan Samaria itu menemukan hakikat hidup yang kekal di dalam Kristus. Hal yang kedua yang bisa kita pelajari, perjumpaan dan dialog perempuan Samaria dengan Yesus itu membuka mata hatinya untuk melihat kedalaman ungkapan Yesus tentang air hidup dan menyadarkan dirinya bahwa ia sudah berjumpa dengan Mesias. Berjumpa dengan Yesus yang ada di depannya adalah Mesias yang akan datang kepada mereka juga orang-orang Samaria. Mesias yang akan menyelamatkan dan memberikan kehidupan yang kekal juga bagi dirinya dan orang-orang sebangsanya yang selama ini dikucilkan oleh orang-orang Yahudi. Perempuan Samaria ini berjumpa dengan Mesias yang juga dapat memberikan air hidup yang bukan saja melegakan dahaganya, melainkan juga melegakan jiwanya. Perjumpaan dengan Yesus membawa sebuah perubahan bagi dirinya. Inilah yang menjadi kata kunci kita. Perjumpaan kita dengan Yesus harus membuat perubahan dalam diri kita. Perubahan yang bagaimana? Perubahan itu bisa meliputi bagaimana hidup kita menjadi berkat bagi sesama, bukan menjadi batu sandungan. Perubahan itu juga meliputi bagaimana kita melihat orang lain sebagai sesama manusia. Perubahan itu juga meliputi bagaimana kita menempatkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang dapat memuaskan kehidupan kita. Saudara-saudara, Kristus adalah air hidup. Sebagaimana tubuh kita mutlak memerlukan air, demikian juga jiwa kita mutlak memerlukan air hidup. Dalam hal ini, Kristus bukan saja mengibaratkan diri sebagai kebutuhan sekunder, melainkan kebutuhan primer. Sebagaimana air adalah kebutuhan sehari-hari yang primer, maka Kristus bagi hidup saudara dan saya adalah kebutuhan primer. Kita menempatkan diri Kristus yang adalah sumber air hidup itu sebagai kebutuhan primer supaya hidup kita terus dipelihara. Bagaimana caranya? Perjumpaan kita dengan Yesus sebagai sumber air hidup itu, maka ia akan menyegarkan perjalanan hidup kita yang dipenuhi dengan kegersangan hidup, yang dipenuhi dengan tantangan-tantangan yang bertubi-tubi. Perjumpaan kita dengan sumber air hidup itu, ia bisa menyembuhkan, ia bisa menghiburkan kehidupan kita yang syarat dengan sakit dan penyakit, bahkan juga
diperhadapkan dengan kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Ia juga menguatkan setiap kehidupan kita yang harus berjalan terengah-engah dalam menjalankan usaha dan upaya mempertahankan hidup ini. Bagaimana saya sebagai kepala keluarga bisa bertahan hidup di tengah-tengah wabah COVID ini? Hanya perjumpaan dengan Kristuslah yang bisa dan menguatkan perjalanan hidup kita. Ia juga akan memelihara hidup kita dengan caranya sendiri ketika kita harus kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian kita. Ia juga akan menjamin masa depan kita dan anak-anak kita dengan caranya sendiri. Ia juga menumbuhkan semangat agar tidak patah arang di tengah-tengah pergumulan ini. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, hanya orang-orang yang hidup dengan dan mendekatkan diri dengan air hidup yang sejati itu akan bertahan dalam tantangan dan pergumulan hidup dan menjadi saksi serta berkat bagi sesama. Tuhan kiranya memberkati saudara. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Ya Tuhan Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman yang boleh kami baca dan kami renungkan bersama. Tuhan menolong kami agar kami bukan saja mendengarkan firman-Mu, melainkan kami dimampukan memberlakukan firman-Mu dalam seluruh perjalanan kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa kembali Engkau mengingatkan kami dalam perjumpaan kami dengan sesama kami untuk tidak membeda-bedakan sesama kami manusia. Engkau telah meruntuhkan tembok pemisah antara Engkau sebagai orang Yahudi dengan orang-orang Samaria. Engkau juga mengajarkan hal yang demikian kepada kami, agar kami menjadi orang-orang yang senantiasa mempunyai hubungan yang baik dengan sesama tanpa mempertimbangkan status sosial mereka, tanpa mempertimbangkan latar belakang pendidikan mereka, kebudayaan mereka, bahkan iman mereka sendiri. Ya Tuhan Bapa di surga, Engkau juga mengajarkan kepada kami bahwa perjumpaan kami dengan Engkau sebagai sumber air hidup itu akan menguatkan, akan meneguhkan,
akan menyegarkan, bahkan akan memberikan penghiburan kepada kami ketika kami menjalani hari-hari kehidupan kami. Di tengah-tengah wabah COVID-19 yang masih kami alami ini Tuhan, biarlah pertolongan Tuhan senantiasa terjadi dalam hidup kami ketika kami mendekatkan diri dengan Tuhan sebagai sumber air hidup. Tuhan kiranya menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami untuk terus berjalan di tengah-tengah wabah ini dengan sebuah keyakinan Tuhan menjamin masa depan kami. Bagi saudara-saudara terkasih kami yang harus kehilangan pekerjaan, ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami percaya Engkau punya banyak cara untuk menghadirkan berkat-berkat jasmani di tengah-tengah rumah tangga mereka. Kami berdoa dan bersyukur untuk anak-anak kami yang boleh menyelesaikan pendidikan mereka. Kasih dan karunia Tuhan sungguh dialami di tengah-tengah wabah COVID-19 ini. Anak-anak kami boleh menyelesaikan pendidikan mereka baik di tingkat SD memasuki tingkat SMP, di tingkat SMP memasuki tingkat SMA, dan tingkat SMA memasuki tingkat universitas. Kami bersyukur bahwa perjalanan pendidikan anak-anak kami sungguh diberkati oleh Tuhan. Dan sebagai orang tua, kami sungguh menaikkan syukur bahwa Tuhan mendengarkan doa dan permohonan kami. Bagi jemaat kami yang harus menggumuli sakit dan penyakit mereka baik di rumah sakit maupun dalam rumah tangga, Tuhan juga menguatkan iman percaya mereka. Tuhan juga memberikan kesembuhan lewat segala bentuk pengobatan-pengobatan yang dijalankan oleh mereka. Lalu ketika mereka sembuh, maka ungkapan syukur mereka naikkan kepada Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi jemaat-jemaat kami yang mengalami kehilangan orang-orang yang dikasihi. Hiburkan mereka dan biarlah kasih dan rahmat Tuhan tetap berjalan di tengah-tengah duka cita mereka. Bagi mereka yang berbahagia karena hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun perkawinan, berbagai macam kebahagiaan yang dialami di tengah-tengah wabah ini, Tuhan berkenan menerima segala bentuk persembahan syukur yang mereka naikkan kepada Tuhan sebagai tanda terima kasih. Kami berdoa dan menyerahkan seluruh bentuk pelayanan kami yang harus kami lakukan melalui media virtual seperti ini. Tuhan berkenan memberkati kami semua, baik selaku pelayan firman, selaku penatua dan diaken, tim multimedia, setiap anak-anak Tuhan yang memberikan waktu dan tenaga mereka, pikiran mereka dalam mempersiapkan ibadah-ibadah virtual ini dengan seluruh perangkat-perangkat yang dipakai. Tuhan berkenan memberkati mereka dengan limpahnya. Kehidupan bangsa dan negara kami, Tuhan juga menolong, Tuhan juga memberkati setiap upaya, setiap usaha yang dilakukan oleh pemimpin bangsa dan negara kami. Bahkan ketika kami masih harus bekerja dari rumah, ibadah dari rumah, belajar dari rumah, Tuhan juga menguatkan, meneguhkan, dan menjamin bahwa segala sesuatu yang terburuk terjadi dalam hidup kami tetap berada dalam kuasa Tuhan. Dan Tuhan punya cara tersendiri untuk mengenyahkan virus COVID-19 ini di tengah-tengah hidup dunia ini, bangsa ini, bahkan hidup pelayanan kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah perjalanan hidup rumah tangga, hidup gereja ini, bahkan hidup dunia ini, kami pertaruhkan di dalam tangan kasih dan kuasa Tuhan. Tuhan berkenan memberkati dan menyertai seluruh langkah-langkah hidup kami. Ampunilah salah dan dosa kami Tuhan, inilah doa dan syukur kami yang kami bawakan kepada Bapa di surga, melalui anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita perbuat apa dengannya. Amin. 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 Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita perbuat apa dengannya. Amin. 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 Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Persembahan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita perbuat apa dengannya. Amin. 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 Persembahan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Ya, sejak ku pandang Yesus, ku tinggalkan dosaku. Pada Dia ku terpaut, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku.
Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Amin.